Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Hari ini kita masuk ke materi sistem satuan dan besaran. Jadi untuk materi di fisika dasar 1 ini diawali dengan sistem satuan dan besaran. Nah, untuk sistem satuan dan besaran ini itu yang dibahas ada besaran pokok gitu ya. Kemudian ada besaran fisika. Nah, untuk besaran pokok ini tuh ada besaran dasar. Nah, kemudian ada besaran turunan. Nah, jadi untuk besaran-besaran pokok ini dulu waktu SMA udah dipelajari ya. Jadi ini kita singkat aja untuk besaran pokok ini. Nah, jadi untuk besaran dasar itu terdiri dari 7 gitu ya. Yang pertama ini ada besaran panjang gitu ya. Nah, ini ada besaran panjang. Nah, kemudian untuk satuan dasarnya itu ada meter atau yang disingkat dengan M nih, M. Nah, selanjutnya untuk dimensinya itu ada L gitu ya. Oke. Nah, untuk dimensinya L ini pakai kurung kurawal. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada besaran waktu. Itu satuan dasarnya, satuannya itu second atau yang disingkat dengan S. Nah, dimensinya ditulis seperti ini, T dalam kurung kurawal. Nah, selanjutnya itu massa, satuannya kilogram, disingkat ini kg. Nah, ini adalah dimensinya. Nah, seterusnya seperti itu untuk arus listrik, temperatur, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, jadi masing-masing ini punya satuan dasar disingkat seperti ini. Nah, kemudian ada dimensi, masing-masing punya dimensi. Nah, ini yang disebut dengan besaran dasar. Nah, kemudian ada yang disebut dengan besaran turunan. Nah, jadi besaran turunan ini itu bagaimana? Jadi besaran turunan itu adalah besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokok gitu. Misalnya contohnya kecepatan atau yang disingkat dengan V. Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu gitu kan. Jarak dibagi waktu. Nah, jarak itu disingkat dengan S. Waktu itu T. Nah, untuk jarak itu sendiri, jarak itu kan merupakan satuan panjang gitu kan. Nah, jadi satuan panjang itu adalah satuan untuk jarak itu apa? Meter gitu kan. Nah, satuannya meter. Nah, kemudian waktu. Nah, waktu itu satuannya apa? Second. Jadi meter per second. Nah, kemudian kalau kita mau menulis dimensinya berarti bentuknya untuk satuan panjang dimensinya ini gitu kan. Ini L. Maka ini bisa kita tulis dalam kurung kurawal. Ini harus ada kurung kurawal karena dia dimensi. Nah, kemudian ini untuk waktu, satu dimensinya adalah T. Nah, jadi penulisannya ini seperti ini ya, L per T, atau kalau dituliskan dia L T pangkat minus 1 gitu ya. Kalau T-nya kita naikkan ke atas berarti LT pangkat minus 1. Nah, selanjutnya contoh lainnya itu adalah misal percepatan. Percepatan itu disingkat dengan A. Nah, jadi percepatan itu adalah kecepatan per waktu gitu kan. Jadi fungsi kecepatan dibagi fungsi waktu. Jadi V per T. Gitu. Nah, V per T. Nah, V ini apa tadi? Satuannya itu meter per second. Jadi meter per second dibagi waktu itu second lagi, maka ini meter per second kuadrat. Nah, kalau kita tuliskan dimensinya berarti meter itu L panjang, second itu T kuadrat. Nah, kalau kita tulis jadi dimensinya L T pangkat minus 2. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah besaran turunan. Nah, besaran turunan itu adalah jadi dia penggabungan dari besaran pokok gitu. Jadi dia diturunkan dari besaran pokok, seperti kecepatan ini diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Percepatan juga panjang dan waktu gitu ya. Nah, itu sekilas untuk besaran pokok. Nah, selanjutnya itu ada yang disebut dengan besaran skalar dan besaran vektor.
Nah, jadi untuk besaran fisika itu terdiri dari dua yang disebut dengan besaran skalar dan besaran vektor. Nah, ini saya hapus dulu ya untuk besaran pokok. Nah, selanjutnya untuk besaran skalar dan vektor gitu ya. Nah, pertama itu besaran skalar. Nah, besaran skalar itu ini kok saya hapus ya. Oke, besaran skalar. Nah, jadi itu ada besaran skalar dan vektor. Besaran skalar dan besaran vektor. Nah, bedanya apa? Besaran skalar ini itu hanya mempunyai nilai gitu ya, tapi dia tidak mempunyai arah gitu. Jadi contohnya misalnya luas, volume. Luas itu berarti kan dia tidak punya arah gitu kan. Misal luas kubus gitu kan. Luas kubus berarti sisi kali sisi. Nah, dia bergerak nggak? Dia nggak punya arah gitu kan. Nah, jadi contohnya besaran skalar ini luas, volume, waktu, massa, laju. Nah, itu termasuk dari contoh besaran skalar. Nah, sedangkan untuk besaran vektor, dia ini punya nilai dan punya arah gitu ya. Jadi, untuk besaran vektor punya nilai dan arah gitu. Nah, selanjutnya untuk besaran vektor ini itu dia ada penjumlahannya gitu, karena dia punya arah berarti dia bisa dijumlahkan gitu ya, karena dia punya nilai dan arah dia berarti bisa dijumlahkan. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui penjumlahan vektor gitu ya. Jadi kalau untuk untuk penggambarannya itu ada cara segitiga yang dinamakan segitiga, kemudian ada cara jajaran genjang dan cara poligon. Nah, jadi poligon ini untuk vektor yang lebih dari 2 atau vektor banyak gitu ya. Nah, yang pertama itu untuk ini besaran vektor yang kita bahas ini besaran vektor ya. Oke, besaran vektor. Ini saya hapus dulu. Ini yang kita bahas adalah vektor. Nah, jadi ini cara penjumlahan itu ada cara segitiga. Nah, jadi untuk cara segitiga ini itu bagaimana? Jadi untuk cara segitiga ini misalnya ada vektor A. Bentuknya seperti ini. Ke arah ini. Nih ya. Nah, kemudian ini vektor A. Jadi dia ciri-ciri vektor dia ada topi di atas ya, atau ada arah vektor gitu. Nah, kemudian vektor B arahnya ke sini. Nah, ini kepalanya ya, ini kepala. Nah, jadi ini ekor ini ekor, ini kepala, yang panah ini kepalanya, ini vektor B. Nah, kalau kita mau tahu berapa resultannya, berapa yang mana arah penjumlahannya gitu ya, maka jadi dia kita bisa gambarkan dengan cara segitiga gitu. Nah, jadi AB ini ditanya adalah AB gitu. Nah, jadi caranya itu ekor ini ya, ekor digambarkan, ini vektor A, kemudian dari kepala ini masuk ke vektor B digambarkan. Nah, seperti ini. Nah, yang mana resultannya? Resultannya adalah ini dari ekor ke kepala. Nah, ini ke sini. Nah, ini adalah resultan atau vektor A ditambah vektor B gitu ya. Nah, jadi ini sepanjang ini adalah vektor A ditambah vektor B. Nah, ini untuk cara segitiga.
Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan cara jajar genjang gitu ya. Nah, yang kedua ini adalah cara jajaran genjang. Cara jajaran genjang. Nah, jadi untuk cara jajaran genjang ini, itu misal ini vektor A tadi. Vektor A. Sama ya. Nah, kemudian ini vektor B. Nah, yang mana resultannya atau A ditambah B. Nah, A ditambah B itu adalah, jadi kalau untuk jajaran genjang ini ekornya itu digabung gitu. Jadi A, pertama kita gambar vektor A seperti ini. Kemudian vektor B-nya itu digabung di ekor. Seperti ini, vektor B di sini. Ini vektor B. Nah, kemudian kita lukiskan vektor A-nya. Jadi kita lukiskan ke arah sini sepanjang vektor A juga ke arah sini. Ini vektor A aksen gitu kan. Nah, kemudian vektor B juga dilukiskan ke sepanjang ke arah yang sama sepanjang vektor B. Nah, seperti ini. Nah, ini vektor B. Nah, maka yang dinamakan resultan itu ini dari ekor ke kepala. Nah, inilah vektor A ditambah B untuk metode jajar genjang. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan cara oke. Nah, ini untuk penjumlahan. Kalau pengurangan bagaimana? Kalau pengurangan berarti misal yang ditanya A, vektor A dikurang vektor B. Nah, berarti ini kita tinggal gambarkan A-nya positif, arahnya tetap. Seperti ini ya. Arahnya tetap, ini A. Nah, kemudian B, ini karena dikurang berarti dia negatif. Maka kalau B-nya tadi awalnya ke arah ini, maka dia berlawanan arah untuk negatifnya, dikurang. Berarti dia gambarnya seperti ini. Ini adalah minus B. Nah, maka caranya sama seperti tadi. Ini berarti kita lukiskan gitu kan. Nah, jadi untuk vektor A ini dilukiskan ke arah yang sama sepanjang vektor A. Kemudian begitu juga untuk vektor B. Vektor B. Nah, ini B. Ini min B aksen. Nah, yang mana itu yang disebut dengan resultan? Maka resultannya bisa kita tarik dari ekor ke kepala. Maka ini disebut dengan A dikurang B. Sepanjang ini ya, A dikurang B. Nah, itu untuk cara jajar genjang. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan cara poligon. Jadi poligon ini artinya segi banyak ya, segi banyak. Nah, contohnya misal ini ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, maka caranya adalah kita tinggal menggabung dari ekor ke kepala. Dari ekor ke kepala. Jadi ekor gambar duluan, maka hasilnya ini ya. Maka ini yang ditanya A ditambah B ditambah C itu yang mana gitu kan. Nah, maka caranya ini kita gambarkan dulu vektor A ke arah yang sama, kemudian vektor B ke arah yang sama dari kepala ya. Ini ekornya. Nah, kemudian vektor C dari kepala. Ekornya digambar dari kepala. Nih, vektor C. Maka resultannya yang mana? Resultannya ini. Gitu. Nah, ini adalah A ditambah B ditambah C. Nah, ini untuk metode poligon. Jadi inilah cara menggambar cara penjumlahan vektor ya, untuk menggambar vektor gitu. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan analisis vektor gitu ya. Nah, jadi kalau dia udah kita masukkan nilai, kita masukkan angka, nah kita kan pengen tahu bagaimana cara penjumlahannya. Nah, itu kita bisa analisis
gitu. Nah, jadi untuk penjumlahan atau resultan ini saya hapus dulu. Nah, untuk penjumlahan atau resultan ini dulu SMA udah dipelajari ya untuk rumus penjumlahan. Atau resultan vektor. Jadi kalau ada vektor dijumlahkan kemudian dia membentuk sudut, maka dia akan menghasilkan rumus ini ya, A ditambah B, vektor A ditambah B itu rumusnya jadi akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini biasanya ditulis begini ya, A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 AB cos theta. Jadi ini sudutnya ya. Jadi kalau dia dua vektor digabung gitu ya, dijumlahkan membentuk sudut, maka dia rumusnya jadi seperti ini gitu. Nah, kalau dia selisih, ini tadi penjumlahan ya. Kalau dia selisih vektor, maka dia rumusnya A dikurang B itu akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 AB cos theta. Nah, jadi ini theta ini adalah sudut ya, gitu ya. Ya, sudut yang dibentuk dua vektor. Nah, selanjutnya apa yang disebut dengan cos ini? Ini kan trigonometri gitu ya. Nah, jadi untuk itu ini ada bentuk sin, cos, tangen gitu ya, dulu ya udah dipelajari. Jadi ada sinus, kosinus, dan tangen. Oke. Nah, jadi ini mungkin udah dipelajari sinus theta, ada kosinus, ada tangen theta. Nah, jadi sudutnya itu, sudut istimewanya itu ada 0, 30, 45, 60, dan 90 gitu ya. Jadi ini adalah sudut-sudut istimewa untuk sin, cos, dan tangen. Nah, jadi untuk sin 30 jadi gini. Nah, jadi untuk sin itu, sin 0 itu berapa dulu? Sin 0 adalah 0. Itu kan? Nah, sin 0, sin 30 setengah. Sin 40 setengah, 45 setengah akar 2. Kemudian setengah akar 3. Kemudian 1. Nah, selanjutnya ini dibalik untuk cos ya. Jadi cos 0 itu apa? Dari sini, kebalikan dari sin 90. Ya. Gitu ya. Jadi ini 1 setengah akar 3. Ini sama setengah akar 2. Ini setengah, ini 0. Nah, untuk tangannya itu apa? Tangan itu adalah sin per cos gitu. Jadi ini tangan ini dibagi ini dibagi ini. Jadi 0/1 itu 0. Kemudian ini setengah dibagi setengah akar 2 gitu kan. Oke. Nah, ini bisa dicari ya. Nah, untuk tangan ini adalah sin per cos. Nah, selanjutnya itu kita ini sin ini adalah bentuknya sin theta. Sin theta ini kalau kita gambarkan segitiga yang membentuk sudut, nah seperti ini.
Ini kita bisa gambarkan di dalam bentuk segitiga ya. Nah, jadi ini misal ada sudut theta, maka yang dinamakan dengan sin theta itu adalah y per r gitu ya, atau depan per miring gitu ya. Yang mana depan? Yang depan itu ini, miring itu ini, atau ini disebut dengan depannya y, miringnya r. Maka sin ini bisa ditulis sebagai y per r. Nah, ini kan y per r. Nah, ini untuk sin. Nah, selanjutnya untuk cos itu adalah samping per miring, x per r gitu ya, x per r. Nah, kemudian untuk tangan itu adalah depan per samping, y per r gitu. Ini untuk tangan. Nah, selanjutnya maka kalau kita masuk ke contoh soal gitu ya. Nah, jadi kalau ini tadi sinus theta sama dengan y per r, ini kita bisa pakai untuk analisis vektor gitu ya. Jadi ini bisa kita pakai untuk analisis vektor ini semua gitu. Nah, masuk ke contoh soal kita misalnya ya. Jadi kita mau menganalisis, mau mencari resultan vektor. Nah, dengan cara menganalisis vektornya gitu. Nah, jadi masuk ke contoh soal. Jadi ini tadi sudah diingat ya, sin, cos, dan tangen. Nah, selanjutnya untuk analisis vektor. Misal ini ada contoh soalnya vektor gitu ya. Misal gaya itu kan merupakan vektor ya. Jadi ada A gitu ya. Misalnya ini A bergerak sepanjang sumbu ini. Jadi ada vektor A. Nah, dia bergerak sejauh 8 km ya, misalnya. Dia bergerak sejauh 8 km. Nah, kemudian vektor B ini bergerak ke arah sini sejauh 10 km. Nah, maka kalau prinsip sinus tadi kita pakai, ini diapit sudut 30 derajat Celcius gitu ya. Nah, maka kalau ini saya gambarkan gitu ya. Jadi ini saya gambarkan keluar, maka ini kan jadinya seperti ini. Sebentar. Maka jadinya ini sumbu X ya. Y. Nah, maka ini tadi vektor A, vektor A. Nah, maka karena dia punya sudut 30 derajat Celcius, berarti kita kan harus menguraikan vektor ini ke arah sumbu X dan sumbu Y supaya kita bisa menyelesaikan soal-soal untuk vektor. Jadi supaya kita bisa menjumlahkan vektornya ini gitu ya. Jadi kalau dia membentuk sudut, harus kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Tapi kalau dia sudah di sumbu X atau sumbu Y, maka itu tidak perlu kita uraikan lagi gitu ya. Jadi kalau dia membentuk sudut itu harus kita uraikan. Jadi ini misal A ini, maka
dia ketika kita gambarkan terhadap sumbu X, maka bentuknya seperti ini kan. Bentuknya kita lukiskan terhadap sumbu X. Maka AX itu yang mana? AX itu yang ini. AX gitu. Nah, jadi di sini ada AX. Gitu ya. Nah, kemudian untuk AY itu yang mana? AY itu ini tadi vektor A. Vektor A kita gambarkan terhadap sumbu Y. Maka dia sepanjang ini. Ini adalah, nah dari sini ke sini itu adalah AY. Gitu. Jadi ini ada AX, ini ada AY. Nah, selanjutnya maka kalau kita lihat dari sini berarti ini kan bisa kita tulis sin theta gitu kan, atau sin 30 gitu kan. Nah, sin theta itu ini kita anggap tetanya 30 ini kita tulis theta dulu. Nah, maka sin theta itu tadi sebelumnya itu apa? Y per R atau depan per miring gitu kan. Nah, untuk depannya itu mana di sini? Untuk depannya. Nah, ini kalau kita ambil segitiga yang seperti tadi ini kan berarti ini bisa saya tulis untuk bagian ini. Ini bisa saya tarik, saya taruh ke sini, bentuknya jadi seperti ini kan. Nah, gini ya. Ini jadi bentuk segitiga. Nah, ini jadi bentuk, saya tarik bentuknya jadi segitiga. Gini kan. Nah, yang ini, sisi yang ini itu disebut ini tadi sepanjang ini tuh adalah AY gitu kan. Maka ini AY. Nah, selanjutnya untuk sepanjang ini itu adalah AX. Maka ini AX. Nah, yang sepanjang ini atau sisi miringnya itu adalah vektor A. Vektor A. Ini adalah sudut 30 derajat. Maka dari sini kita bisa lihat sin A itu adalah depan per miring, berarti AY per A. Nah, maka kalau kita mau tulis AY itu sama dengan, berarti ini kita kalikan kan, AY sama dengan A sin theta. Maka A sin theta itu A sin, masukkan tetanya adalah 30 gitu kan, A sin 30. Nah, jadi ini untuk analisisnya ya, analisisnya. A nya itu tadi berapa? A nya itu 8. Jadi masukkan aja 8. Sin 30 tadi apa? Berapa? Sin 30 adalah setengah gitu kan. A sin 30. Oke, sin 30 adalah setengah. Maka ini 4 Newton. Ini untuk AY. Nah, kemudian untuk cos. Untuk cos theta itu apa? Cos theta itu tadi samping per miring atau X per R gitu kan. Nah, X-nya mana? Itu adalah AX. X-nya AX per A. Nih, maka untuk AX itu sama dengan A cos theta. Nah, A-nya itu nilainya tadi adalah berapa? 8 ya. 8. Cos theta berarti cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3. Maka ini 4 akar 3 Newton. Iya, Newton ya. Ini anggap ini gaya ya, misalnya. Ini gaya. Newton. A ini misalnya gaya, ini Newton. Oke. Nah, untuk cara cepatnya itu bagaimana gitu ya. Jadi untuk ada yang dinamakan dengan cara cepat. Nah, jadi untuk cara cepatnya ini bisa kita pakai untuk berpikir cepat ya. Jadi kita nggak pakai ini lagi gitu ya,
analisisnya. Jadi kita langsung pakai cara cepat. Jadi ini bisa kita gambarkan. Misalnya ini tadi kita gambarkan di sini ada vektor AX, ini AY gitu. Nah, ini kemudian sudut 30 derajat. 30 derajat di sini vektor A. Nah, yang diapit sudut itu selalu cos gitu ya. Jadi yang diapit sudut itu adalah cos. Nah, jadi kalau yang diapit sudut ini di dalam gambar ini, yang diapit sudut itu mana? AX atau AY? Yang diapit sudut adalah AX. Gitu kan? Nah, ini diapit sudut 30 derajat Celcius. Nah, sedangkan AY dia tidak diapit sudut ini 30 derajat Celcius. Nah, kalau Celsius 30 derajat gitu ya. Nah, maka ya AX ini cos gitu ya. AX sama dengan A cos theta. Nah, sama kan ini. Nah, jadi ini tadi waktu kita analisis dan ini cara cepatnya gitu. Ini cara cepatnya. Nah, maka AX ini adalah A cos theta. Artinya dia yang diapit sudut itu selalu cos. Maka ini kalau kita jabarkan hasilnya sama seperti tadi. Ini hasilnya adalah 4 akar 3 Newton. Gitu. Nah, maka yang tidak diapit sudut ini AY ini adalah sin, punyanya sin. Maka ini A sin theta. Ini nilainya AY sama kan? AY A sin theta ini adalah 4 Newton. Nah, itu cara menganalisis vektor gitu ya. Nah, selanjutnya ini tadi masih oke. Nah, selanjutnya contoh soal. Ini saya hapus dulu. Ini saya harap kalian sudah paham ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, jadi ini contoh soal, ini ada, jadi ada vektor gitu ya pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini vektor, ini X, ini Y, sumbu X, sumbu Y. Nah, kemudian di sini ada gaya F1 sebesar 20 Newton. Nah, di sini ada sudut 60 derajat. Nah, kemudian selanjutnya ada F2 ke arah sini. Sebesar 40 Newton. Nah, selanjutnya ada F3 ke arah sini, bawah. Ini sebesar 10 akar 3 Newton misalnya ya. 10 akar 3 Newton. Nah, selanjutnya yang ditanya itu biasanya soalnya adalah hitung resultan dan arah gitu. Nah, maka pertanyaannya itu biasanya hitung resultannya. Nah, kemudian arahnya gitu. Nah, maka untuk menyelesaikan soal resultan ini itu kita pakai analisis vektor gitu ya. Nah, kita pakai analisis vektor. Yang pertama, yang jadi jawab, yang pertama kita pakai analisis vektor. Analisis vektor. Nah, maka ini caranya yang pertama adalah
ini faktornya harus, karena ini dia membentuk sudut 60, maka ini harus kita jabarkan gitu ya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk F1 ini kita cari berapa nilai F1X. Jadi ini kalau kita digambarkan ke sumbu X, maka dia F1X itu sebesar ini. Segini ya panjangnya. Nah, ini adalah F1X. Maka untuk F1X ini tadi kan dia F1X ini diapit sudut nggak? Diapit sudut 60, diapit kan? Nah, dia diapit sudut 60 ini, maka ini otomatis adalah F cos 60 derajat atau F1 cos 60 derajat gitu ya, atau F1 cos theta. Nah, kemudian untuk F1Y-nya mana? F1Y ini kita lukiskan terhadap sumbu Y. Nah, kita lukiskan, maka dia sepanjang ini. Nah, sepanjang ini adalah F1Y. F1Y itu sin gitu kan. Maka nilainya adalah F1 sin 60 karena sudutnya 60 gitu. Oke, maka ini kalau dituliskan F1X itu sama dengan F1 cos 60 gitu kan. Ini sama dengan F1-nya itu tadi ada 20, maka 20 kita masukkan, cos 60 itu setengah, maka ini hasilnya adalah 10 Newton itu ya. Jadi ini hasilnya 10 Newton. Nah, kemudian untuk F1Y ini bisa saya tulis di sini. F1Y itu berarti ini ya, F1 sin 60. F1 sin 60. Nah, F1-nya itu nilainya berapa? F1 tadi 20. Sin 60 itu setengah akar 3. Kalau kalian lihat di diagram trigonometri ya, berarti ini nilainya 10 akar 3 Newton. Ini untuk F1Y. Kemudian kita lihat F2-nya. F2 ini juga membentuk sudut. Ini lupa, ini dia membentuk sudut 60 ya. Nah, F2 juga membentuk sudut, maka karena dia membentuk sudut, maka kita harus uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Maka untuk sumbu X-nya berarti dia gambarnya ke sini. Sepanjang sumbu X. Nah, maka ini F2X. F2X itu nilainya apa? Ini diapit sudut kan? Maka F2 cos 60 gitu. Nah, maka ini saya tulis jadi bisa F2X sama dengan F2 cos 60. Nah, karena ini dia ke arah kiri, sumbu X ini ke arah kiri kan negatif, maka ini jadi min F2 cos 60 gitu ya. Jadi min F2 nya itu berapa? 40 cos 60 setengah gitu kan, cos 60 setengah, maka ini hasilnya min 20. Nah, ini untuk F2X. Nah, selanjutnya untuk F2Y itu berarti ini kita gambarkan, ini F2 ini kita gambarkan terhadap sumbu Y, jadi dia ke sini arahnya. Nah, sepanjang ini, jadi nilainya ini ya untuk F2Y. Nah, F2Y ini berarti apa? F2 sin theta gitu ya. F2Y sama dengan F2 sin 60. Maka ini bisa saya tulis F2 sin 60 gitu. Nah, maka ini F2-nya ini tetap positif ya, karena dia sumbu Y ke arah atas, maka F2-nya tuh nilainya 40 dikali sin 60 adalah setengah akar 3, maka 20 akar 3 Newton ya. Newton. 20 akar 3 Newton. Nah, sekarang untuk F3 gitu ya. Untuk F3X.
Nah, kita lihat untuk F3 itu nih, ini arahnya ke sini. Besarnya 10 akar 3. Nah, untuk arah sumbu X nilainya berapa? Nah, untuk arah sumbu X karena dia tidak membentuk sudut, berarti dia tidak perlu kita uraikan. Maka nilainya ini adalah 0. Nah, untuk F3Y itu nilainya adalah langsung 10 akar 3 Newton. Nah, setelah kita menjabarkan gitu ya. Nah, selanjutnya maka yang ditanyakan resultannya. Berarti kita jumlahkan gitu kan. Nah, untuk penjumlahan vektor itu tadi FR itu rumusnya berarti FR itu adalah kita jumlahkan dulu. F1 ditambah F2 ditambah F3. Nah, F1, F2, F3 ini kan punya Fx tadi ya. Berarti ini sigma Fx sama dengan ada F1x ditambah F2x ditambah F3x. Nah, maka kita masukkan F1x itu tadi nilainya ini kan. Maka ini kita masukkan 10 ditambah F2x. F2x itu ini minus 40 gitu ya. Salah ini ya, F2x ini Newton ini ya. Nih, yang udah sederhana. Ini minus 20 ditambah F3x itu yang ini 0. Maka ini hasilnya minus 10 Newton. Gitu ya. Untuk Fx. Nah, selanjutnya sigma Fy. Nah, maka ini Fy1 10 akar 3. 10 akar 3, Fy2 20 akar 3. Maka ini ditambah 20 akar 3. Nah, kemudian F3Y ini tadi negatif ya, ke arah bawah. F3Y ini nilainya negatif, berarti ini minus 10 akar 3, minus 10 akar 3. Nah, ini kita jumlahkan, ini habis ya, mati. Maka sigma Fy itu adalah 20 akar 3 Newton. Nah, ini untuk sigma Y. Maka dari sini kita bisa jumlahkan, kita bisa dapat resultan Fr itu sama dengan akar. Tadi rumus penjumlahan vektor di awal itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta gitu kan. Nah, karena di sini dia membentuk sudut. Ini membentuk sudut, ini kan sumbu X dan sumbu Y, dia membentuk sudut 90, jadi cosnya itu adalah 0. Maka di sini tinggal Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat gitu ya. Maka di sini bisa kita jumlahkan, Fr-nya itu adalah ini sigma Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Maka ini min 10 kuadrat ditambah 20 akar 3 dikuadratkan. 20 akar 3 dikuadratkan. Makanya kalau kita tulis min 10 dikuadratkan itu nilainya 100 ditambah 20 akar 3 dikuadratkan, berarti 20 kuadrat. 400 dikali akar 3 dikuadratkan itu 3, berarti 400 dikali 3 1200. Nah, 1000 ini akar ya masih. Nah, 1200 ditambah 100 itu 1300. Jadi ini akar 1300 atau 10 akar 13 ya. Jadi 13 dikali 100 gitu kan. Akar 100 itu 10 akar 13 Newton. Nah, inilah hasil untuk resultan dari vektor ini. Dari ini ya. Dari sistem ini vektor. Nah, ini dia 10 akar 3 Newton. Nah, selanjutnya untuk arah yang B saya tulis di sini ya. Nah, untuk arahnya itu berarti kalau kita gambarkan dia bentuknya gini ya. Ini min 10 ya. Untuk ini min 10, dia sumbu X berarti ke sini. Min 10 berarti dia sumbu X berarti ke sini ya, negatif min 10 Newton. Nah, selanjutnya untuk sumbu Y-nya itu 20 akar 3 berarti ke sini.
20 akar 3 gitu kan. Nah maka ini resultannya ini kan tadi. Nah resultannya itu berarti ini nilainya, ini resultannya ini 10 akar 3 ini tadi resultannya. Nah maka arahnya, untuk arahnya itu berarti ini sudut tetanya ini untuk terhadap sumbu X. Nah kemudian terhadap sumbu X, Y dia ke sini, arahnya terhadap sumbu Y ke sini. Maka untuk arah ini dia adalah tangen gitu ya. Jadi untuk arah ini tangen theta sama dengan Y per sigma Fx per sigma Fy per sigma Fx gitu. Nah atau Y per R gitu ya. Nah maka Y per R ini adalah A20 akar 3 sama dengan 20 akar 3 dibagi min 10. Maka hasilnya adalah min 2 akar 3. Ini 20 akar 3 dibagi min 10, hasilnya min 2 akar 3. Nah inilah arahnya. Nah ini kan masih tangen ya, tangen theta tadi. Oke, jadi tangen theta itu min 2 akar 3. Nah berarti yang ditanya itu kan sudutnya, arah sudutnya. Berarti theta itu apa? Nanti kalian bisa cari di kalkulator. Theta itu adalah arcus tangen min 2 akar 3 gitu ya. Jadi kalian bisa pakai kalkulator berapa nilai dari arcus tangen min 2 akar 3. Nah nanti dia sekian-sekian, itulah tetanya dalam satuan derajat gitu ya. Paham ya sampai di sini? Nah selanjutnya nanti saya akan kasih soal untuk dikerjakan. Nah sampai di sini dulu untuk materi besaran dan satuan ya. Nah oke, sampai jumpa ke materi selanjutnya. Terima kasih.